Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Sehat semua? Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Jangan lupa sediakan buku dan alat-alat tulismu ya. Apa yang akan kita pelajari? Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem reproduksi pria dan wanita. Dalam hal ini akan kita bahas yaitu tentang organ-organ reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, yang kedua, proses fertilisasi atau nama lainnya adalah pembuahan, yaitu proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, yang terakhir yaitu tentang penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi pria, di mana sistem reproduksi pria ini terdiri atas 2. Yang pertama berupa kelenjar. Kemudian yang kedua berupa saluran, sehingga menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Adapun organ-organ penyusun reproduksi pria, kita perhatikan gambar ya. Yang pertama namanya vas deferens. Vas deferens ini berupa saluran, yaitu akan menyalurkan sperma ke kantong sperma atau disebut dengan uretra. Yang kedua ada namanya uretra. Uretra ini merupakan saluran terakhir tempat keluarnya sperma. Dan yang ketiga ada namanya penis. Penis ini adalah alat kopulasi atau bagian luar dari alat reproduksi pada pria, itu akan menghubungkan alat kelamin pada pasangan. Fungsinya adalah saluran sperma dan saluran kencing atau disebut juga dengan urin. Nah, yang keempat ada namanya skrotum. Skrotum ini adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Dan yang kelima ada namanya testis. Testis ini berbentuk telur dan berjumlah sepasang atau 2 buah. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki atau disebut juga dengan reproduksi sekunder pada laki-laki. Ciri-cirinya antara lain dada lebih bidang, kemudian suara membesar, kemudian juga membesarnya jakun, kemudian tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu seperti kumis. Nah, masa ini disebut juga dengan masa puberitas. 6 namanya epididymis. Epididymis ini merupakan saluran tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Nah, yang ketujuh ada namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini adalah menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Nah, yang kedelapan namanya kelenjar prostat, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kedua kelenjar ini berfungsi juga untuk memberi nutrisi pada sperma. Nah, yang terakhir namanya vesicula seminalis, yaitu disebut juga dengan kantong sperma. Urutan pembuatan sperma. Nah, dimulai dari testis. Sperma yang dihasilkan belum matang. Kemudian dilanjutkan ke saluran epididymis, yaitu tempat pematangan sel sperma.
Dan dilanjutkan lagi pada saluran vas deferens. Di sini tempat penyimpanan sperma yang sudah matang. Kemudian ke kantong sperma atau vesikula seminalis. Lanjut ke kelenjar prostat dan kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan semen berfungsi untuk nutrisi pada sperma. Terakhir, tempat keluarnya sperma atau saluran akhir yang disebut dengan uretra. Coba perhatikan gambar pada video yang sudah ditampilkan. Sistem reproduksi pada wanita sama dengan yang pria. Pada wanita juga mempunyai organ-organ tertentu. Yang pertama namanya ovarium. Ovarium ini jumlahnya ada 2 atau sepasang pada kiri dan kanan. Fungsinya antara lain adalah tempat produksi sel telur atau disebut dengan ovum. Kemudian juga di samping itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada namanya tuba fallopi atau disebut dengan oviduct. Tempat ini fungsinya adalah untuk terjadinya fertilisasi atau disebut juga dengan pembuahan. Nah, di sana ada tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Dan yang ketiga ada namanya infundibulum dan fibrae. Nah, ini adalah pelebaran dari tuba fallopi atau berbentuk corong. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Nah, yang keempat ada namanya uterus atau rahim, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Yang kelima ada namanya endometrium. Nah, endometrium ini terdapat di dalam rahim, merupakan lapisan dalam rahim. Fungsinya adalah tempat menempelnya zigot. Nah, yang terakhir ada yang keenam, ada namanya mulut rahim atau disebut juga dengan cervix, yaitu yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Dan yang ketujuh namanya vagina. Vagina ini adalah berfungsi sebagai yang pertama saluran keluarnya bayi. Nah, yang kedua saluran keluarnya darah menstruasi. Apa itu menstruasi? Nah, menstruasi itu adalah jika sel telur yang tidak dibuahi, nah dia akan keluar sebagai darah disebut dengan menstruasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.